Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, Om Swastiastu, salam budaya. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua, sehingga diberi kenikmatan berupa kesehatan jasmani dan rohani untuk bertatap muka di tempat yang sama, yaitu channel Jawa Buana. Saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemirsa yang dengan tulus dan ikhlas meluangkan waktu untuk menonton video sejarah yang akan kami suguhkan. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe dan share, supaya channel ini terus hidup dan memberikan informasi yang bermanfaat, terutama tentang sejarah kabupaten yang ada di Indonesia. Kali ini channel Jawa Buana akan membahas sejarah lahirnya Kabupaten Sintang. Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat memiliki 14 kecamatan, 390 desa, dan 16 kelurahan. Wilayah Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, sebelah utara Kabupaten Kapuas Hulu dan Sarawak, Malaysia Timur. Selatan Kabupaten Melawi dan Provinsi Kalimantan Tengah. Barat Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sekagau. Timur Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk melihat sejarah lengkap Kabupaten Sintang, mari saksikan video berikut ini sampai berakhir. Kabupaten Sintang adalah salah satu daerah otonom tingkat 2 di wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat memiliki sejarah sebagai kerajaan Hindu dan Islam. Kerajaan Sintang kemudian menjadi dua wilayah, yaitu Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi. Kerajaan Sintang didirikan oleh Demang Irawan Jubair I. Pusat kerajaan Sintang berada di persimpangan Sungai Kapuas dan Sungai Melawi. Kerajaan Sintang pernah menjadi salah satu kerajaan terluas di Kalimantan Barat. Kerajaan Sintang berbatasan dengan pegunungan Swenger, Kerajaan Sanggau, dan Kerajaan Sekagau. Menjelang akhir abad ke-17, Abang Nata naik tahta dan menjadi penguasa Sintang pertama yang masuk agama Islam. Kabupaten Sintang berdiri pada 10 April 1956. Kabupaten Sintang merupakan salah satu kabupaten terluas di Kalimantan Barat. Dihuni 34 sub-suku Dayak. Kabupaten Sintang dijuluki Bumi Sengentang. Pada 10 Mei tahun 2023, Raden Bari Dano Brata dinobatkan menjadi Sultan Sintang dengan gelar Pangeran Ratu Prabu Rahmatullah Ismail Safiuddin Kesumanegara. Tahun 1600, Raja Sintang mengirim utusan ke Banjarmasin melewati jalur Sungai Katingan untuk menyalin kitab suci Al-Quran. Kontrak tahun 1756, Sultan Tamjidullah I dari Banjarmasin dengan VOC Belanda mendaftarkan Sintang dalam wilayah pengaruh Kesultanan Banjarmasin. Tanggal 1 Januari 1817, Raja Banjar Sultan Sulaiman menyerahkan Sintang kepada Belanda. Tahun 1823, kontrak Sultan Sintang dengan Hindia Belanda. Tanggal 4 Mei 1826, Sultan Adam dari Banjarmasin menyerahkan Sintang kepada Hindia Belanda. Menurut Stadblad van Nederlandis Indi tahun 1849, wilayah ini termasuk dalam Wester Efteling berdasarkan Besluit van der Minister van Stiet, Gubernur General van Nederland Indi pada 27 Agustus 1849 nomor 8. Kerajaan Sintang adalah sebuah kerajaan yang pernah berdiri di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Diduga kerajaan Sintang pada mulanya adalah kerajaan bercorak Hindu. Akan tetapi tidak diketahui secara pasti kapan berdirinya. Kerajaan Sintang mulai mengalami kemunduran hingga akhirnya runtuh setelah menyepakati perjanjian dengan Belanda.
Bukti sejarah berdirinya kerajaan Sintang dapat ditelusuri melalui sejumlah benda peninggalan seperti batu lingga yang bergambar Mahadewa dan Arca Ngandi di desa Tanjung Ria, Kecamatan Sepau. Tidak jauh dari lokasi tersebut ditemukan juga makam Aji Melayu yang diduga merupakan nenek moyang raja-raja kerajaan Sintang. Aji Melayu adalah penyebar agama Hindu di Sintang yang berasal dari Semenanjung Malaya. Ia datang pada abad keempat dan menikah dengan wanita cantik bernama Putung Kempar. Dari pernikahannya, Aji Melayu dikaruniai anak laki-laki bernama Dayang Lengkong yang kelak keturunannya menjadi penguasa di Sintang. Adapun keturunan Dayang Lengkong adalah Demang Irawan, orang yang gemar bertualang bersama pengikutnya pada abad ke-13. Dalam pertualangannya ia sampai di daerah Kempuna yang tengah terjadi konflik perebutan perbatasan antara suku Dayak Desa dan Dayak Lino. Demang Irawan pun mencoba membantu dan berhasil meredam konflik antara kedua suku tersebut. Karena kebaikannya itu, ia lalu diangkat menjadi pemimpin suku Dayak Desa dan Lino. Kekuasaan Demang Irawan kemudian meluas dan memindahkan pusat pemerintahannya ke Sengatang, tepatnya di persimpangan Sungai Kapuas dan Melawi. Dari situlah Sengatang kemudian dikenal sebagai daerah Sintang yang merupakan pusat pemerintahan kerajaan Sintang. Menjelang akhir abad ke-17, Abang Ngaka naik tahta dan menjadi penguasa Sintang pertama yang masuk Islam. Setelah menjadi raja, ia bergelar Sultan Ngaka Muhammad Samsuddin Sa'adul Kari Waddin. Pada masa ini, Islam masuk dan berkembang di Sintang karena dibawa oleh pedagang dari Arab, Banjar, Sarawak, dan Minangkabau. Selain menetapkan Sintang sebagai kesultanan Islam, Sultan Ngaka juga menyusun undang-undang, pendirian masjid, dan membangun istana kesultanan. Memasuki tahun 1736, Sultan Ngaka digantikan oleh putranya, Sultan Abdurrahman Muhammad Jalaluddin atau dikenal sebagai Sultan Aman. Pada masa Sultan Aman, Sintang mengalami kemajuan di bidang pertanian. Selanjutnya, tahta kerajaan jatuh kepada Sultan Cecep. Semasa pemerintahan Sultan Cecep, dibangun sebuah masjid baru untuk menggantikan masjid yang lama. Pertama dalam sejarah raja-raja, keruntuhan dan peninggalan masuknya pengaruh Belanda pertama kali melakukan kontrak dengan kerajaan Sintang ketika Sultan Muhammad Komarudin menjabat, yaitu pada tahun 1796 sampai tahun 1851 berkuasa. Sultan Muhammad Komarudin memiliki 4 putra, yaitu Gusti Jemadin, Pangeran Suma, Gusti Muhammad Jamaluddin atau Gusti Muhammad Yasin, Pangeran Adipati, Abang Abu Pangeran Laksamana, dan Abang Abdullah Pangeran Prabu. Namun karena Gusti Jemadin yang menggantikan Sultan Muhammad Komarudin tidak suka dengan kehadiran bangsa penjajah di wilayahnya, Belanda segera melakukan politik adu domba. Akhirnya kekuasaan atas Sintang diserahkan kepada adiknya, Gusti Muhammad Yasin, yang bergelar Pangeran Adipati Muhammad Jamaluddin. Pada masa pemerintahan Pangeran Adipati Muhammad Jamaluddin inilah Belanda datang kembali di bawah pimpinan D.J. Van Dungen dan C.V. Goelman. Kedatangan itu menghasilkan kesepakatan dagang dalam kontrak sementara atau disebut Voorloping kontrak, ditandatangani pada 2 Desember 1822. Runtuhnya kerajaan Sintang
Kerajaan Sintang kembali menyepakati perjanjian dengan Belanda pada tahun 1823, 1832, 1847, dan 1855. Serangkaian perjanjian itu semakin membuka peluang Belanda untuk ikut campur dalam urusan internal pemerintahan Kerajaan Sintang. Pada tanggal 24 November 1823 ditandatangani kontrak dengan Belanda, yang mana isi perjanjian itu secara tidak langsung meruntuhkan kedaulatan Kerajaan Sintang. Berakhirnya Sintang ditandai dengan dibukanya kantor Belanda dengan menempatkan Havan Kalveron sebagai asisten residen. Sejak itu hingga masa penjajahan Jepang, Sintang menjadi daerah swapraja. Pada sekitar tahun 1860-an, Sintang menjadi kabupaten di bawah pemerintahan Indonesia. Referensi Tani Putra, Ivan, tahun 2017. Eksiklopedia Kerajaan Nusantara, Hikayat dan Sejarah, Yogyakarta, Arus Media. Pemirsa, informasi KG tentang sejarah Kabupaten Sintang mengakhiri perjumpaan kita malam ini. Saya selaku channel Jawa Buana ingin menyampaikan ucapan maaf dari lubuk hati yang terdalam bila terdapat kekurangan selama membawa acara ini. Sampai berjumpa kembali dalam sejarah kabupaten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.